dengan Miss Jessie di sini dalam kelas virtual TKA. Wow, kita sudah lama ya nggak bertemu dan hari ini ketemu lagi. Kita mau membahas salah satu tema yang sudah kita bahas dari hari Senin. Yuk, kita masih membahas tentang udara. Kalau kemarin-kemarin anak-anak sudah membahas tentang manfaat dan juga ciri-ciri tentang udara ya, bersama dengan Miss Yuka dan Miss Santi. Hari ini ditemani dengan Miss Jessie, kita akan membahas tentang bahaya udara dan juga sumber udara. Yang pasti Miss Jessie nggak sendirian, karena ada Miss Sandy, Miss Stella dan juga Miss Sandra yang akan menjelaskan tentang bahaya udara dan juga langsung saja tidak usah lama-lama, kalian lihat dulu nih video dari Miss Playgroup. Hari ini kita akan belajar bahaya udara dan sumber udara. Nah Miss, kita sudah belajar manfaat udara. Kira-kira ada bahaya nggak sih? Ada dong, udara itu juga bisa membahayakan. Misalnya adalah angin puting beliung. Seperti ini contohnya. Udara juga bisa memperbesar api loh. Jika ada kebakaran, udara ini juga membahayakan karena udara dapat membuat api semakin besar. Dan udara juga dapat berbahaya menyebarkan virus ke manusia seperti saat ini corona bisa menyebar melalui udara. Jadi kita harus berhati-hati. Ternyata udara itu selain memiliki banyak manfaat, ternyata juga memiliki bahaya ya Miss? Betul sekali Miss. Nah, itu tadi teman-teman sudah tahu tentang bahaya udara. Jadi kita bisa lebih berhati-hati ya Miss. Wah, sementara kita bahas tentang bahaya udara. Selain kalian tahu manfaat dari udara, ternyata udara itu juga bisa berbahaya loh untuk makhluk hidup. Tadi sudah dijelaskan sama Miss, salah satu bahayanya yaitu angin puting beliung. Apa sih angin puting beliung itu? Mungkin anak-anak sudah pernah melihat di televisi, yaitu sekumpulan angin yang berputar-putar. Seperti ini ya anginnya. Kalau anak-anak sedang di luar, lalu ada angin kencang dan tiba-tiba awan mendung, anak-anak harus hati-hati ya. Karena bisa jadi ada angin puting beliung. Segera masuk rumah untuk menghindari bahaya angin. Bahaya angin selanjutnya adalah pohon tumbang. Pohon tumbang bisa terjadi karena adanya udara atau angin yang bertiup sangat kencang sehingga membuat benda di sekitarnya terbang, termasuk pohon tumbang. Nah, pohon tumbang ini dapat menimpa mobil, rumah, bahkan manusia loh. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Bahaya udara selanjutnya adalah masuk angin. Wah, kalau anak-anak merasa panas, pasti langsung cari kipas ya untuk mendinginkan badan. Tapi hati-hati loh, jangan lama-lama, nanti bisa masuk angin. Kalau kena masuk angin, anak-anak akan merasa pusing, perut sakit, hingga mual. Kalau sudah seperti itu, segera pakai jaket tebal ya dan hindari udara dingin. Yang terakhir bahaya udara yaitu polusi udara.
udara yang kita hirup tidak selalu bersih. Kadang ada udara kotor yang kita sebut sebagai polusi udara. Polusi udara berasal dari asap kendaraan, sampah, hingga asap kebakaran. Nah, itu dia tadi bahaya dari udara. Kira-kira ada yang kepikiran nggak ya? Udara itu asalnya dari mana? Kita lihat yuk video dari Miss Sandra, Miss Sandy, dan Miss Stella. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sumber udara. Apa saja ya kira-kira sumber udara? Yang pertama adalah pohon. Seperti yang di belakang di sini, teman-teman bisa lihat. Atau yang ini, pohon ini menghasilkan oksigen atau O2 yang membuat manusia bisa bernafas. Seperti itu. Betul sekali. Dan juga kipas angin bisa menyejukkan. Seperti ini. Lalu selanjutnya sumber udara juga bisa berasal dari tabung oksigen. Nah, tapi tabung oksigen ini hanya diperuntukkan atau digunakan khusus untuk orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi orang-orang yang sesak nafas, yang sulit untuk bernafas. Nah, kalau di rumah sakit dibantu dengan tabung oksigen. Jadi kita harus bersyukur kalau kita bisa bernafas dengan lega sampai pada saat ini. Kita bisa menghirup udara dengan bebas tanpa membutuhkan tabung oksigen. Nah, itu tadi sumber-sumber udara. Anak-anak sudah tahu kan sekarang? Oke, Miss mau menambahkan sedikit nih tentang sumber udara. Sumber udara ada dua, yaitu sumber udara alami dan sumber udara buatan. Yang alami salah satunya adalah di tanaman. Yang seperti Miss Stella jelaskan tadi, tanaman atau pohon mereka akan bernafas dan mengeluarkan oksigen. Tanaman mengambil udara kotor dari luar yang kemudian diolah menjadi bersih sehingga menjadi sejuk dan bisa untuk kita bernafas. Segar. Selanjutnya kita akan beralih ke sumber udara buatan yang diciptakan oleh manusia. Contohnya apa? Ya, tabung oksigen seperti video penjelasan sebelumnya. Nah, selain oksigen untuk orang sakit, bisa juga digunakan untuk penyelam yang ada di laut untuk mereka bernafas. Wah, hari ini kalian menambah ilmu pengetahuan tentang udara. Dan setelah ini kita akan mengerjakan aktivitas tentang udara. Yang pertama, kalian akan memilih bahaya dan juga manfaat udara. Yang pertama, kita akan mengisi kolom manfaat angin dan bahaya angin. Di sini sudah ada berbagai macam gambar yang siap kalian gunting. Ya, ini ada gambar angin yang bertiup sangat kencang sehingga menerbangkan semua benda. Lalu ada gambar kincir angin. Ya, lalu ada gambar anak-anak yang bermain layang-layang menggunakan angin. Ada juga serbuk sari yang dibawa terbang oleh angin. Lalu ada kincir angin untuk tenaga ya, tenaga dari udara. Lalu ada gambar kipas angin, angin puting beliung yang sudah kita pelajari. Lalu udara untuk menggerakkan perahu. Ada juga angin yang bertiup kencang ini. Coba dilihat ya. Lalu ada lagi juga angin untuk perahu. Oke, anak-anak sudah tahu gambar-gambarnya. Lalu dipasangkan mana yang manfaat angin dan bahaya angin ya. Kalian gunting lalu ditempel. Yang kedua,
Syalalalalala. Yang kedua, anak-anak akan memilih lagi nih. Di penjelasan tadi, anak-anak sudah mengetahui bagaimana udara itu bersih atau udara itu kotor menjadi polusi yang membuat bumi kita semakin sehat atau sedih. Oke, ini dia aktivitas kita selanjutnya. Di sini sudah berbagai macam gambar ya. Kalian hubungkan kedua gambar ini ya. Yang ini gambar bumi sedang menangis karena polusi udara yang jelek, yang kotor. Sedangkan yang di bagian bawah bumi yang sehat dengan udara yang sehat. Kalian pilih ya. Nah, Miss akan beri satu contoh aja deh. Nah, ini ada asap dari pesawat. Kira-kira dia mengotori atau menyehatkan udara ya. Dan ini juga ada gambar anak sedang menyiram tanaman. Kalian pilih dan tarik garis, oke? Oke, kita mau lanjut. Kali ini kita mau membuat sesuatu yang menyenangkan. Wah. Tapi sebelum membuat sesuatu yang menyenangkan, ada satu lagi nih aktivitas yang harus anak-anak tulis, yaitu kalian akan menulis dua kata, yaitu suku kata babi bu bebo, caci cu ceco, dan dadi du dedo yang ada di buku bahasa kalian. Kalian akan menulis dua kata, yaitu bu bu di di budi, ba ca baca. Kita sambung menjadi budi baca. Kalian tulis dan jangan lupa dieja juga supaya membacanya anak-anak jadi lancar. Oke? Sesuai dengan janji Miss Jessie, kita akan membuat sesuatu yang menyenangkan. Siapkan kertas lipat yang anak-anak punya, bebas mau warna apa saja. Lalu siapkan sedotan yang sudah Miss siapkan di tasnya anak-anak. Kita akan membuat roket. Wow, kira-kira bagaimana cara membuat roket? Disimak video cara membuat roket ini. Oke, kita sudah siapkan kertas lipat. Kita mau lipat menjadi bentuk segitiga ya. Lalu kita buka dan kita lipat lagi di sisi yang lainnya. Jadi dua kali ya. Nah, akan ada bekas lipatan seperti ini. Kita balik. Lalu kita mau lipat ke tengah menjadi kerucut. Nah, seperti ini nih, perhatikan ya. Perhatikan tangannya Miss. Nah, seperti ini disamakan. Dan kalau sudah boleh ditekan. Lalu kalian lipat ke tengah, arahnya ke bawah ya, bukan ke atas. Arahnya ke bawah, lakukan di kedua sisi kanan kiri. Kalau sudah, kita mau tekuk lagi nih, lebih kecil lagi ke tengah ya, sama seperti tadi. Nih coba perhatikan, tuh ya, sisi kanan dan juga sisi kiri. Sudah ya. Sekarang kita mau balik dan lakukan hal yang sama seperti tadi di sisi kanan dan sisi kiri. Oke, sedikit lagi mau jadi nih. Tinggal sedikit lagi. Ini bagian yang ini bisa kalian ambil dan kalian tekuk ke atas. Nah, seperti ini ya. Kalian tekuk menuju keluar ya. Lalu lakukan juga hal yang sama di sisi sampingnya. Lakukan di bagian baliknya juga. Sudah terlihat hampir jadi ya. Nah, sekarang bagian bawah ini coba kalian lihat. Itu bisa dibuka loh. Masukkan jari kalian
ke dalam bawa roket supaya roket bisa mengembang, anak-anak. Nah, seperti ini nih, ya. Ini nanti akan kita masukkan sedotan. Kita berdirikan dulu ya. Oke, roket kita sudah jadi. Seperti ini hasilnya. Bisa diberdirikan dan siap untuk diluncurkan menggunakan sedotan. Kalian ambil sedotan kalian lalu ditekuk. Bagian sisi sedotan yang pendek dimasukkan ke dalam roket seperti ini. Dan roket akan siap kita luncurkan. Bagaimana cara meluncurkannya? Yap, dengan cara ditiup. Kita akan hitung ya. 1, 2, 3. Wah, roketnya meluncur. Kalian bisa dicoba ya. Wow, bagaimana? Milik anak-anak bisa terbang? Pasti bisa ya. Karena udara yang keluar dari mulut anak-anak yang anak-anak tiup menggunakan sedotan akan mendorong roket untuk terbang ke atas. Keren sekali ya hari ini. Nah, jangan pernah bosan untuk belajar sesuatu hal yang baru. Miss Yesi harap kalian bergembira dan semangat. Oh ya, ada pengumuman nih. Besok anak-anak libur. Wow, siapa nih yang senang kalau anak-anak libur? Miss, tapi libur sama enggak itu sama aja, Miss. Sama-sama ada di rumah. Ya betul ya. Tapi besok anak-anak libur pembelajaran online. Jadi kalian bisa menggunakan waktu kalian bersama dengan keluarga. Hari Jumat kita akan kembali. Yang pasti dengan kegiatan ibadah ya. Jadi sampai jumpa hari Jumat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, makan makanan yang bergizi, menggunakan masker saat keluar rumah. Oke, Miss Yesi pamit dulu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.